Selamat siang, selamat sore teman-teman semua, adik-adik dari kelas 8 PIC. Selamat datang kembali di kelasnya Miss Ania. Gimana teman-teman semuanya kabarnya? Semoga ada dalam keadaan yang sehat ya, jadi bisa nonton video ini, ikutin pelajaran ini dengan gembira. Hari ini meskipun kita tidak bertemu secara langsung melalui Google Meet seperti biasanya, tapi lewat video seperti ini, semoga teman-teman tetap bisa menerima materi dengan baik. Nah, kita akan melanjutkan pertemuan kita minggu lalu, masih tentang pelajaran IPA, yaitu tentang sistem peredaran darah manusia. Kita mau lanjut yang kemarin. Sedikit review, yang minggu lalu kita belajar apa? Kemarin kita udah belajar berbagai macam organ-organ yang mendukung dalam sistem transportasi atau peredaran darah manusia. Yaitu di sini ada jantung, terus ada pembuluh yang terdiri atas pembuluh arteri dan pembuluh vena. Kita juga belajar kalau darah itu terdiri atas darah dan plasmanya. Bisa dilihat di sini, lalu di sini ada darah merah atau kepingan darah merah. Dan di sini juga ada sel darah putih yang terdiri atas 5 sel. Nah, untuk hari ini kita mau belajar tentang sistem peredaran darah itu ada apa aja. Yang mana terdapat peredaran darah tertutup dan peredaran darah rangkap. Kita langsung masuk ke ini aja ya. Nah, untuk peredaran darah tertutup itu adalah darah mengalir atau beredar melalui pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Sementara kalau peredaran darah rangkap, itu ada darah mengalir melalui jantung 2 kali. Nah, kalau peredaran darah tertutup ini, dia itu lebih ke aliran dari darahnya ke seluruh tubuhnya. Sementara kalau darah rangkap itu, mana yang melalui peredaran darah di jantungnya yang bisa dibedakan ya, kalau misalnya tertutup dan rangkap, kalau tertutup itu lebih ke pembuluhnya, kalau rangkap itu lebih ke jantungnya. Nah, kita membicarakan soal peredaran darah rangkap. Peredaran darah rangkapnya itu terdiri atas 2, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, peredaran darah kecil secara garis besar itu berarti dia peredaran darah yang terjadi dari jantung ke paru-paru. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan yang lagi aku pakai pointer ini ya. Kalau ini dia dari perjalanan dari jantung ke paru-paru. Nah, dalam peredaran darah kecil, itu ada darah miskin O2 dan kaya CO2 dari bilik kanan jantung. Kemarin kita udah sempat belajar ya, kalau kemarin itu ada bilik kanan, bilik kiri, seramik kanan, dan seramik kiri. Untuk fungsinya bisa dilihat lagi di PPT yang minggu lalu. Nah, darah miskin O2 dan kaya CO2 ini dia keluar melalui arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ini yang kemarin pembuluh arteri yang terdapat di paru-paru ya. Menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri, jadi langsung ke kedua belah paru-paru ya. Darah masuk menuju arteriol, kemudian ke kapiler paru-paru yang berada di sekeliling alveolus. Di alveolus terjadi difusi gas, yaitu keluarnya karbon dioksida dari kapiler ke alveolus dan masuknya oksigen dari alveolus ke kapiler darah. Di bab yang kemarin kita sempat belajar adanya pernafasan yang kemarin udara masuk ke dalam paru-paru sampai ke alveolus, lalu terjadi adanya difusi gas atau pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigen dalam paru-paru yang nanti akan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh sampai ke sel-selnya. Nah, ini ada hubungannya juga dengan sistem transportasi atau lebih tepatnya sistem peredaran darah kecil ini. Difusi gas ini dibantu oleh arteri pulmonalis dan arterial kemarin ya, pembuluh paling kecil, pembuluh arteri. Kita lanjut. Darah mengalir ke vena paru-paru yang paling kecil atau venula. Kemarin sudah sempat kita bahas juga. Ke vena menuju serambi jantung. Vena ini disebut vena pulmonalis, yaitu vena yang mengalirkan darah kaya akan O2 dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Berarti rutenya dari bilik kanan jantung, lalu ke arteri pulmonalis, arteriol, terus jadi difusi, masuk ke venula,
vena pulmonalis, lalu masuk ke serambi kiri jantung. Peredaran darah kecil disebut juga peredaran darah dari jantung ke paru-paru atau peredaran darah paru-paru. Cukup jelas ya di sini ya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, bisa langsung tanya di kolom komentar di bawah. Kita lanjut dulu. Kita masuk ke peredaran darah besar. Ini bisa dilihat di sebelah kanan. Kalau peredaran darah besar itu dia lebih ke peredaran ke seluruh tubuh. Ada tubuh bagian atas, ada paru-paru juga, lalu ada bagian tubuh bawah. Nah, untuk peredaran darah besar, darah mengalir menuju aorta karena bilik kiri jantung berkontraksi dan katup. Kemarin kita udah sempat belajar katup ya, ada 2 katup juga kemarin. Katup yang tutupnya 2 dan katup yang tutupnya 3. Bisa dicek lagi di PPT minggu lalu. Dari aorta, darah akan mengalir ke percabangan arteri berbagai organ jaringan di seluruh tubuh termasuk kepala, badan, jantung, dan paru-paru. Di dalam jaringan tubuh, terjadi difusi oksigen dan zat-zat makanan dari kapiler ke jaringan dan sebaliknya. Ini maksudnya jaringan tubuh ini ketika sudah masuk ke seluruh bagian tubuh ya. Kemarin sempat dibahas juga kalau darah itu mengalir sampai ke sel-selnya. Nah ini maksudnya. Jadi ada pertukaran. Kenapa dia mengalir sampai sel-sel? Karena ada difusi yang tadi, difusi oksigen dan zat-zat makanan diantarkan. Setelah terjadi pertukaran zat, darah menuju venula, kemudian ke vena dan kembali ke serambi kanan, jantung lewat vena besar. Ini kalau misalnya kita lihat yang kemarin ya, sebelumnya yang PPT, yang slide sebelumnya maksudnya. Nah, kalau yang peredaran darah itu tadi kan masuknya ke serambi kiri jantung dari bilik kanan jantung. Nah, kalau yang peredaran besar, dia dari bilik kiri jantung ke serambi kanan jantung. Bisa dibedakan ya antara yang peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah besar ini disebut peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung, karena memang seperti itu. Kalau yang peredaran darah kecil kan dia dari jantung ke paru-paru. Kalau yang darah besar ini dia dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Sebelum akhirnya dia akan mengalir lagi ke peredaran darah kecil atau peredaran darah paru-paru. Nah, kalau kita membicarakan sistem peredaran darah jantung, ini kita bisa lihat ya di sini. Pembuluh nadi besar atau aorta memiliki 2 percabangan menuju jantung yang disebut arteri koronaria, yang berfungsi mengalirkan darah kaya O2 dan zat makanan untuk metabolisme otot jantung. Setelah terjadi pertukaran zat antara kapiler dan jaringan, darah menuju vena koronaria dan kembali lagi ke jantung. Berarti dari tadi keluar dari aorta, terus nanti mengalirkan darah dan zat makanan yang isinya zat makanan untuk metabolisme, lalu dia kembali ke vena koronaria dan kembali lagi ke jantung. Nah, di sistem peredaran darah ruang jantung ini, di jaringan jantung, kemudian akan kembali lagi, itu disebut sistem peredaran darah jantung, karena memang dia melewati pembuluh-pembuluh atau pembuluh-pembuluh besar yang ada dalam jantung. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung di komen lagi ya, sekali lagi langsung tanya di komen aja. Nah, kemarin kan kita sempat belajar tentang adanya struktur-struktur darah ya, terdiri dari apa aja. Nah, sekarang aku mau bahas sedikit soal golongan darah. Jadi golongan darah itu awalnya dikelompokkan oleh seorang ilmuwan namanya Karl Landsteiner, dan dia itu muncul ide untuk mengelompokkan berdasarkan hal-hal di berikut ini. Jadi ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Nah, golongan darah A ini, sebenarnya kalau golongan darah keseluruhan ya, itu dia dipengaruhi atau terdapat
adanya agglutinogen dan agglutinin. Nah, agglutinogen ini lebih ke kandungan darahnya, apa yang ada dalam darah tersebut. Sementara kalau agglutinin, dia itu bagian darah yang mengentalkan darah. Kan kalau misalnya teman-teman tahu, kalau misalnya teman-teman megang atau pernah melihat darah itu kayak apa, dia kan ada kekentalan sendiri. Yaitu dia maksudnya dari agglutinogen dan agglutinin tersebut. Nah, untuk golongan darah A, dia akan menjadi termasuk golongan darah A kalau sel darah merah seorang itu mengandung agglutinogen A. Agglutinogen A yang membentuk golongan darah A. Kalau orang dengan golongan darah B, dia memiliki agglutinogen B. Agglutinogen B ini yang membentuk golongan darah seorang menjadi B. Kalau dia merupakan golongan darah AB, itu berarti orang ini memiliki darah yang mengandung agglutinogen A dan agglutinogen B. Kedua agglutinogen AB ini akan membentuk golongan darah AB. Sementara kalau misalnya dia golongan darah O, berarti dia tidak memiliki agglutinogen A ataupun agglutinogen B. Disebut golongan darah O karena ini kosong ya maksudnya. Karena dia tidak memiliki agglutinogen seperti yang lainnya. Nah, sekarang kita membicarakan tentang transfusi darah, atau mungkin lebih akrab kalau teman-teman dengarnya itu dengan donor darah. Nah, untuk transfusi darah ini sangat dipengaruhi oleh adanya pengelompokan golongan darah ini. Kenapa? Karena penggolongan darah sangat berguna. Donor memberikan darahnya disebut donor dan disebut resipien. Penggolongan darah ini sangat penting karena baik donor atau resipien itu harus saling tahu golongan darahnya itu apa. Karena untuk menerima darah tertentu dia harus memiliki kecocokan antara golongan darahnya. Bisa dilihat ya ini di sebelah kanan skema transfusi ini. Golongan dengan resipien A, dia bisa menerima darah dari golongan darah A dan golongan darah O. Kenapa ini bisa terjadi? Karena baik golongan darah A atau golongan darah O, dia tidak ketika itu tidak memiliki adanya interaksi pada pengentalan darah. Karena kan yang golongan darah A itu hanya punya agglutinogen A, sementara kalau O nggak punya dua-duanya. Jadi ketika si A ini menerima, dia tidak memiliki penolakan. Kalau yang B, dia bisa menerima yang B dan yang O. Alasannya sama, karena dia yang B ini hanya mengandung yang B saja, sementara O tidak punya agglutinogen apa-apa. Jadi kalau misalnya mereka bertemu, tidak akan terjadi adanya interaksi penggumpalan. Kalau yang AB, dia bisa menerima yang A, yang B, yang AB, ataupun yang O. Karena AB ini kan memiliki semua jenis agglutinogen ya, jadi agglutinogen yang lain pun tidak dapat mempengaruhi atau memicu adanya reaksi pengentalan. Sementara kalau yang O, dia hanya bisa menerima dari sesama O saja. Karena O tidak punya agglutinogen ya, dan dia akan sangat berpengaruh, akan terjadi interaksi penggumpalan karena yang A memiliki agglutinogen A dan agglutinin B, sementara yang AB punya agglutinogen B dan agglutinin A. Yang jika diberikan ke O, dia akan memberikan reaksi penggumpalan. Nah, itu sebabnya karena O ini bisa dilihat dia bisa mendonor ke semua golongan darah. Golongan darah O itu bisa disebut sebagai donor universal. Sebaliknya, kalau kita lihat ini AB, dia bisa menerima dari semuanya. Berarti golongan darah AB termasuk resipien universal.